Ya, itu memang sengaja dilakukan untuk memprovokasi ya. Jadi hati-hati ya. Oh, Dying of the Light ya. Tadi udah saya kasih nih Dying of the Light ini. Nih saya tunjukkan ya Dying of the Light. Anda bisa cek temannya di live di YouTube. Anda bisa cek ini filmnya ya. Ini filmnya ya Dying of the Light. Anda bisa lihat di layar kelihatan ya Dying of the Light ini. Nah itu, It's Dying of the Light. Oke, Anda bisa cek sana. Suhartatik aja, ngomong apa sih Bapak ini? Kalau kita sejarah, kami harap jadi pendengar saja dulu. Kalau penjajah dan menciptakan Perang Dunia I itu jelas paling banyak orang menyembah manusia. Salah. Perang Dunia Pertama itu diciptakan, mengapa bisa ada Perang Dunia Pertama? Karena orang-orang Islam ingin lepas dari hegemoni Barat. Ya, makanya ketika Jerman dia ingin menguasai Eropa, yang sekutu pertamanya adalah Ottoman, Turki. Ya, Perang Dunia Pertama itu Jerman koalisi dengan Turki, dengan negara-negara Islam. Perang Dunia Pertama itu Jerman berkoalisi dengan negara-negara Islam ya. Serius, Anda boleh cek. Perang Dunia Kedua, Hitler berkoalisi dengan Palestina dan dia bunuh orang Yahudi atas permintaan Palestina. Karena mereka tidak mau orang Yahudi kembali ke Israel. Makanya dibantai 6 juta orang Yahudi di Jerman oleh Hitler. Itu pertukaran, itu harga yang harus dibayar untuk Hitler bisa mendapat aliansi negara-negara Islam, dukungan dari negara-negara Islam. Jadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, singkat cerita, ya itu peranan Islam cukup besar. Salah ya. Siapa yang menjajah Indonesia? Indonesia itu nggak pernah dijajah. Nggak pernah Indonesia dijajah. Karena sebelum tahun 1945, tidak ada negara yang namanya Indonesia. Adanya kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, Belanda, VOC, Portugis melakukan transaksi bisnis. Dan kalian dijual oleh para sultan kalian sendiri. Itulah faktanya. Ya. Nanti kapan-kapan kita bikin. Dulu sudah pernah bikin ya. Benarkah Indonesia dijajah? Itu saya sudah pernah bikin videonya saya. Jadi Anda belajarlah sejarah dari saya. Saya jelas mengenai sejarah Indonesia, saya lebih jago dari Anda. Ya. Oke, saya sambil bacakan lagi yang lain. Ini filmnya Dying of the Light ya. Ini yang saya rekomendasi supaya Anda bisa nonton. Oke. Jadi Anda iya betul, Friedlas. Jadi Perang Dunia Pertama, Jerman dia bersekutu dengan negara-negara Islam, dia bikin masalah. Ya, terus kalah mereka. Mengapa orang-orang Islam mau membela Jerman? Karena mereka ingin lepas dari Inggris dan lepas dari negara-negara Barat yang lainnya. Karena sejak kekalahan mereka, terutama di Wina ya abad ke-16, mereka kalah. Maka seluruh Arab itu di bawah hegemoni Barat. Seluruh tanah Arab. Dari mulai Yaman sampai ke Turki, itu di bawah kekuasaan Barat. Bukan dijajah, tapi mereka nggak bisa berkutik. Mereka nggak bisa apa-apa lagi, udah miskin. Raja Saud itu tahun 1930 ya tahun 1930 itu didatengin orang Amerika. Raja Saud ini bilang kalau ada yang kasih 1.000 dinar aja, 1.000 dinar ke kami, dia boleh ngapain aja di sini. Boleh ambil perempuannya, jadikan budak, jadi apa. Boleh aja, asal ada orang bawa 1.000 dinar buat kami. Tapi lucunya akhirnya Amerika dan Inggris bawa oil drilling. Akhirnya dalam 20 tahun, dari 1930 sampai tahun 1950, 20 tahun kemudian mereka panen uang. Mekah itu dulu, Mekah itu sama Bajawa. Anda tahu kota Bajawa? Dengar aja belum pernah kan, baru kali ini kan. Bajawa itu ada di tengah-tengahnya Flores. Mekah itu sama Bajawa, masih lebih bagus Bajawa. Tahu nggak? Baru tahun 1960-1970 Mekah itu dibangun. Jadi megah seperti sekarang ini.
Dari uang mana? Dari uang yang dikasih sama Barat. Makanya Amerika bersin, mereka ketakutan. Nah, sekarang minyaknya hampir habis. Ya, di Arab ini. Jadi salah ya teori konspirasi itu, karena minyak di Arab itu sudah habis. Makanya mereka investasi ke Cina. Karena minyaknya habis. Sekarang Amerika dia baru baru menghilang minyaknya sendiri. Makanya minyak di Amerika sekarang murah. Ya, supaya Anda tahu itu minyak di Amerika sekarang murah karena mereka menghilang punyanya sendiri. Kalau dulu kan dari Arab harus diangkut lagi, kena ongkos kirim apa segala macam ya kan. Sekarang mereka menghilang minyaknya sendiri. Jadi saudara kasih tahu ya, Perang Dunia Pertama itu karena negara-negara Arab ingin lepas dari hegemoni Barat. Makanya mereka berpihak pada Jerman. Tapi kemudian Inggris menghasut pan-Islam, ya, anak-anak muda di Turki, di Lebanon, di Palestina. Kalau kamu mengkhianat bisa pro ke kita, jangan ikutin bangsawan-bangsawan Arab itu. Maka saya akan berikan Palestina. Tapi dia juga ngomong sama si Palestina kan, sama si orang Yahudi. Kalau kamu bisa mendukung Senat Amerika supaya Amerika ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan Jerman, karena waktu itu Inggris mau kalah, hampir kalah, maka saya berikan tanah Palestina buat kamu. Yang pan-Arab dia nguasain, dia mengkhianati raja-raja mereka, yang pan-Islamnya itu, yang orang-orang Yahudi, dia bilang ke Senat, dan mereka punya duit. Akhirnya Amerika bilang, oke, kita ikut Perang Dunia Pertama. Jerman kalah. Perang Dunia Pertama. Dan Palestina jadi punya siapa nih? Punyanya pan-Arab atau punyanya Yahudi? Nah, itulah konflik pertama kali Zionisme. Perjanjian Balfour itu kan. Jadi kacau itu kan dengan perjanjian konflik Balfour ini. Itu ada saya tulis di buku saya Khilafah Terakhir, sudah saya tulis lengkap ya semua itu. Nah, kemudian Hitler bangkit, yang ngambil alih. Ya kan, dia ambil alih kekuasaan, memulai Perang Dunia Kedua. Sama lagi dia ajak Palestina. Dan Palestina bilang bunuh itu 6 juta orang Yahudi. Dibunuhlah 6 juta orang Yahudi, barternya. Ya, jadi orang-orang Islam itulah yang justru berperan penting dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ya, orang-orang Kristen hanya bertahan. Kita hanya mempertahankan ya supaya jangan goncang. Nah, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, siapa yang menghapuskan? Yang menghapuskan segala macam bentuk kolonialisme? Justru orang Barat. Karena mereka tahu, sadar betapa jahatnya perang itu. Orang Islamnya masih demen perang. Ya kan? Orang Baratnya bilang, kita nggak mau perang lagi, nggak boleh, jahat sekali perang itu. Nggak boleh. Makanya orang ketika, siapa yang menghapus perbudakan di dunia? Orang Kristen. Siapa yang menghapus perang di dunia? Orang Kristen. Tapi orang Islam dari zaman Muhammad sampai sekarang masih ada perbudakan, masih hobi perang. Nah, itulah. Semoga Anda sadar. Oke, 5 menit lagi kita akan selesai, karena saya harus mengajar ya, jam 4 sore. Sadarkah Anda yang saya katakan ini? Yang bantai Holocaust Yahudi Kristen apa Islam? Oh iya, pesanannya Palestina, Oscar ya. Itu pesanannya Palestina, karena Hitler untuk mendapat dukungan dari Palestina dan negara-negara Arab, dia harus bunuh itu orang Yahudi supaya jangan terjadi Zionisme. Ya, begitu ya. Saya nggak main-main ya. Itulah sejarah. Ya, Pak Paul, saya baru tahu itu kalau pesanannya itu. Itu udah sempat dimuat sumber, ada semua dimuat di mana-mana ya. Saya bacanya itu dari media massa itu. Jadi itu terjadi barter politik. Jadi Hitler itu pakai bahasa Jerman korannya kok waktu itu saya bacanya. Jadi begini, Hitler itu tidak mau bunuh orang Yahudi. Jerman itu tidak mau bunuh orang Yahudi. Nggak ada, belum pernah ada genosid di Jerman, belum pernah ada sejarah genosid. Orang Yahudi tinggal di Jerman sudah ratusan tahun, bayangin. Ya. Semua teolog di Jerman dipengaruhi oleh orang Yahudi ini. Kalau tidak ada orang Yahudi ini, maka kita tidak pernah punya perjanjian lama yang hari ini kita pegang. Pada kenyataannya, karena mereka pegang Tanakh, dan perjanjian lama kita dari Tanakh yang mereka, ya kan? Yeah. Jadi orang-orang Yahudi ini berjasa bagi kekristenan di Jerman, dan yang pertama kali menerjemahkan Alkitab ke dalam segala bahasa di dunia ini dari Jerman, Martin Luther, dalam bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis.
Itu dari tanahnya orang Yahudi. Makanya ada orang Yahudi yang tidak berbahasa Ibrani, tapi namanya bahasa Yiddish. Yiddish itu kan bahasa Hebrew dan Jerman. Dan itu separuh dari orang Ibrani, separuh orang Israel bisa bahasa Yiddish. Ada 14 juta orang Israel di dunia, yang 7 juta itu bisa bahasa Yiddish. Makanya lihat Google Translate ada bahasa Yiddish, ya kan? Itu bahasa Ibrani dengan dialek Jerman. Jadi tidak ada sejarah Jerman membasmi itu. Itu pesanan dari Palestina. Jadi dibilang itu pesanan karena Hitler harus melakukan itu supaya jangan ada Zionisme dan orang-orang Arab akan mendukung Hitler. Iya, tapi Hitlernya juga lemah itu. Dia bisa dipengaruhi meskipun dia tadinya nggak mau membunuh orang Yahudi. Hitler itu kagum sama Islam. Oh. Di dalam Mein Kampf kalau nggak salah ya. Bukan karena dia cerita. Dia bukan orang yang lemah ya. Dia bukan orang yang lemah pikirannya. Bukan. Dia orang sakit jiwa, ya iya. Tapi bukan orang lemah pikiran. Dia bilang begini, andai kata pasukan Jerman beragama Islam, pasti kita nggak mungkin kalah perang. Karena apa? Karena dalam misalkan Allahu Akbar, bunuh. Kalau Jerman kan enggak, karena Kristen, bunuh, jangan. Yang lemah harus kita selamatkan. Oh, marah itu, mengamuk dia. Bunuh, tapi nggak bisa. Pasukan Jerman itu banyak yang Kristen. Kalau ketemu orang lagi Natalan, kejahatan senjata, ya kan? Ingat waktu kejahatan senjata di Perang Dunia Kedua itu, waktu Natalan itu mereka diam nggak perang. Waktu Natal itu, sama-samaan ada cerita itu kan kesaksian itu yang tentara waktu mau orang Jerman itu mau bunuh dia, terus orang ini nyanyi Amazing Grace itu kan, si tentara sekutunya nyanyi Amazing Grace, tentara Jerman nggak jadi bunuh. Malah akhirnya mereka sharing, mereka makan roti sama-sama. Itu kan ini sekali ya, jadi film itu ingat nggak? Itu di YouTube sudah ada tuh filmnya, film ini ya. Tapi itu dari kisah nyata. Gara-gara si tentara sekutu ini, tentara Prancis atau apa dia nyanyi Amazing Grace mau dibunuh nggak jadi sama si tentaranya Hitler karena dia Kristen. Gitu. Jadi nggak ada sejarah genosid di Jerman itu nggak ada. Hanya di Hitler aja karena pesanan dari Palestina itu harga yang harus dibayar bagi Hitler supaya dapat dukungan dari negara Islam. Itu Korannya kalau pakai bahasa Jerman kalau nggak salah waktu itu ya. Anda bisa cari itu. Baru tahu ya. Itu. Dan di Mein Kampf itu di bukunya Hitler dia bilang dia memang mengagumi orang Islam si Hitler ini. Sangat mengagumi orang Islam. Dan dia berharap tentaranya dia itu Islam semua supaya bisa menang perang, dia bilang begitu. Sadis ya. Iya. Oke, teman-teman boleh komentar, boleh nanya gitu ya.